Jika terjadi sesuatu, maka itu adalah sebuah kebetulan yang saya ucapkan. Dan jika ternyata hal itu tidak terjadi, ya maka mungkin Tuhan berkehendak yang berbeda. Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti bagaimana atau apa yang harus kita lakukan saat ada seseorang terus kemudian meramalkan tentang kematian kita. Nah, ini saya akan bongkar gimana cara menghadapinya dan bagaimana cara kita agar mendapatkan umur yang panjang. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung akan cepat saja. Ini adalah yang harus kalian lakukan dan kita mulai dari kartu yang pertama. Sebelum saya mulai membacakan, jika ada orang yang membaca tentang kematian kita, nah, kalau ternyata umurnya di atas 90, kalian percaya. Jika ternyata di bawah itu, jangan percaya. Maksudnya jangan percaya bukan artinya dia bohong, tapi kalian jangan percayai. Jangan pernah diingat-ingat. Lupakan saja. Dan kartu judgment ini, kenapa kok begitu? Kita mulai dari apa itu ramalan. Nah, ramalan itu apa? Apakah masa depan ini sudah terjadi atau belum? Kalau menurut saya ramalan ini adalah sebuah manifestasi dari harapan kita untuk mengetahui tentang masa depan. Masa depan yang penuh misteri karena memang belum terjadi. Semua orang terus kemudian bertanya-tanya tentang masa depan mereka. Karena apa? Mereka harus menentukan apa yang harus mereka lakukan di masa kini agar mereka mendapatkan masa depan yang mereka inginkan. Nah, oleh karena itu kembali ke yang tadi, karena masa depan belum terjadi, maka tidak ada satupun manusia di dunia ini yang akan bisa meramalkan secara tepat masa depan itu akan seperti apa. Sehingga ramalan adalah kumpulan dari data yang didapatkan, terus kemudian diolah dan diberikan kepada orang yang bertanya itu tadi. Data-data itu adalah tanda. Data-data itu adalah semua hal yang kita bisa kumpulkan dari pola yang ada terhadap apa yang kita lakukan saat kita dihadapkan pada sebuah situasi. Nah, berbicara tentang pola, maka kita akan bertanya, lalu apa itu yang dinamakan masa depan? Masa depan adalah sesuatu yang akan terjadi. Dan karena akan, maka itu belum terjadi. Jika ada orang yang berbicara bahwa, oh masa depan sudah ditakdirkan oleh ilahi, maka jangan percaya dengan orang itu tadi. Saya selalu beranggapan bahwa karunia terbesar manusia adalah free will, atau kemampuan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Jadi kalau ada yang bertanya, untuk para penganut agama samawi, apakah Nabi Adam memang sudah ditakdirkan untuk jatuh ke bumi atau ke dunia? Tidak. Kalau saya pikir, Adam diciptakan dengan Hawa untuk menghuni surga. Tapi dia melakukan sebuah tindakan atau pilihan yang membuat dia harus menelan konsekuensinya. Dari semua hal itu tadi, maka kita belajar bahwa masa depan terserah kepada para pelakunya. Sehingga cara untuk meramal yang paling tepat adalah menciptakan masa depan kalian itu sendiri. Diciptakannya dengan apa? Jika ada seseorang yang meramalkan kalian, maka dia sebenarnya membaca pola yang sudah kalian lakukan. Nah, misalkan dengan kondisi tubuh yang di atas rata-rata dan berat badannya ini cenderung gemuk, lalu kita makan sehari sampai 4 kali, maka kita sudah bisa meramalkan data bahwa akan ada gangguan yang berhubungan dengan berat badan kita terhadap kesehatan kita. Nah, dari situ akan dilihat data frekuensinya akan sebanyak apa sih orang-orang yang kelebihan berat badan dan usia mereka ini sampai berapa. Nah, dari situ maka akan ditentukan ramalan usia kalian akan seperti apa. Tapi jika saat detik ini kalian merubah pola, saat detik ini kalian mengurangi makan dan mencoba untuk hidup lebih sehat, maka ramalannya tentu saja akan berubah. Siapa yang merubah? Tentu saja kalian sendiri. Sehingga jangan salahkan siapapun, termasuk Tuhan, jika ternyata kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, tapi kan kadang-kadang Mas, kita ini terlahir sebagai orang yang miskin. Terlahir sebagai seseorang yang tidak memiliki akses. Misalkan terlahir di Indonesia, tapi ternyata kalian menyukai pria Kaukasia. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kita akan bicara tentang variabel dan konstanta. Konstanta adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang existing. Ada saat ini. Variabel adalah faktor lain yang bisa kita pilih untuk merubah result dengan penggabungan antara konstanta yang kita miliki dan tindakan apa yang akan kita pilih. Misalkan kalau kita orang Indonesia ingin mendapatkan jodoh orang Jerman, ya maka kalian harus mendekati orang Jerman itu tadi. Nah, di sini itulah artinya jodoh. Jodoh artinya tidak ditentukan oleh siapapun. Jodoh adalah kita yang menentukan. Tapi yang akan mengamini tetap Tuhan Yang Maha Esa. Dan memang akhirnya banyak hal
yang tidak bisa kita rubah. Maka kita harus tahu bagaimana merubah dan mana yang tidak mungkin akan bisa dirubah. Misalkan saya terlahir sebagai orang Indonesia dengan ras Mongoloid dan suku Asia. Maka saya tidak akan mungkin merubah ini menjadi Kaukasian atau merubah ras saya misalkan menjadi Negroid. Ada beberapa hal yang memang bisa rubah, tapi lebih banyak lagi hal yang bisa dirubah. Dan untuk itu mulailah ketahui apa konstanta kalian, apa yang harus kalian rubah sebagai variabel. Dan sebelum itu tentukan dulu resultnya. Result itu adalah cita-cita kita, dan cita-cita itu bisa diramalkan. Sehingga kalau cita-cita kita ingin hidup lebih lama, maka lakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang lain yang berumur panjang seperti yang kita harapkan. Sehingga pilihlah apapun yang kalian mau percaya. Kalau kalian mau berumur 90 tahun hingga 100 tahun, lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang telah sukses melakukan hal itu. Jika kalian ternyata ingin menjadi seseorang yang kalian inginkan, carilah, risetlah apa yang telah dilakukan dan apa yang bisa kalian tiru. Jika ternyata tidak bisa, maka beberapa hal mungkin harus dirubah sesuai dengan kondisi konstanta yang telah kalian miliki. Mas Darko ini ngomongnya belibet, putar-putar dan gak jelas. Lihat terus kalau Vanessa Angel dan Bibi itu seperti apa. Sudah diramalkan akan meninggal dunia saat mereka terkenal, saat mereka masih muda, dan itu terjadi. Lalu itu seperti apa? Kalau boleh saya bilang di sini, ini adalah sebuah kebetulan. Mbak Yu yang juga mengajarkan kepada saya bahwa hal-hal seperti itu adalah sebuah kebetulan, dan maka Mbak Yu almarhumah juga pernah berkata, jika terjadi sesuatu maka itu adalah sebuah kebetulan yang saya ucapkan, dan jika ternyata hal itu tidak terjadi, ya maka mungkin Tuhan berkehendak yang berbeda. Tapi ingatlah bahwa ramalan itu mengandung dua arti, sebuah doa dan sebuah peringatan. Dan apa yang terjadi pada Vanessa Angel dan Bibi ini adalah murni sebuah kebetulan karena faktor pendukungnya yang membuat dia seperti itu. Ini juga pernah saya alami saat saya meramalkan dan terus kemudian dianggap bisa meramalkan kapan kematian almarhumah Julia Perez. Yang saya juga pernah katakan bahwa itu adalah sebuah kebetulan yang mungkin saya sudah lihat, yang lalu kemudian faktor pendukungnya ini mengarahkan kepada apa yang saya ramalkan itu tadi. Nah, jadi sebenarnya ramalan itu apa? Saya akan bongkar di sini bahwa ramalan adalah sebuah sugesti. Ramalan adalah sebuah doa dan sebuah peringatan. Bagaimana kita mendengarkan akan menentukan bagaimana ramalan itu akan terwujud. Jika kita mendapatkan sugesti positif, maka dengarkan dengan baik-baik dan lakukan hal itu lebih sering lagi. Jika kita ternyata mendengarkan sebuah peringatan, maka ketahuilah faktor apa yang membuat itu akan terjadi dan hindari faktor itu tadi. Tujuannya adalah untuk menentukan jalan yang terbaik yang kita inginkan, dan semoga itu adalah yang terbaik juga untuk orang-orang di sekitar kita. Maka selain itu, percayalah bahwa ada sebuah energi yang lebih besar daripada manusia dan lebih besar daripada alam semesta ini, dan kita menyebutnya dengan Tuhan atau apapun yang kalian mau menyebut beliau ini. Yakini bahwa beliau inilah yang memberikan kebebasan kita untuk berusaha dan melakukan yang terbaik sesuai yang kita pinta. Tetapi mungkin terkadang ada beberapa hal yang tidak mungkin atau akan berakibat buruk, sehingga setelah usaha yang kita lakukan mungkin hal tersebut tidak terjadi. Dan itu mungkin adalah pilihan terbaik yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin bukan sesuatu yang kita inginkan, mungkin ini adalah sesuatu yang manusia benci, tapi saya yakin bahwa Tuhan akan pilihkan yang terbaik untuk para umatnya. Dan jika mendengarkan ramalan seperti itu, maka taulah dan berdoalah bahwa hal positif ini selalu menyertai kita. Kita adalah seseorang yang terpilih oleh Tuhan untuk dihadirkan out of nothing, dari sesuatu yang tidak pernah ada. Kita tidak dipilih dari ribuan jutaan miliaran orang, kita muncul dari ketiadaan. Dan saat kita muncul, Tuhan memberikan wajah, memberikan nama, memberikan jalan hidup, dan memberikan peran kita untuk hidup di dunia. Maka jangan pernah sia-siakan apa yang dipilihkan oleh Tuhan ini tadi. Dan dalam perjalanan untuk mengejar apapun yang kita inginkan, mungkin kita akan menjumpai banyak hal yang membuat kita putus asa. Tapi ingatlah, saat kita bangun di pagi hari dan Tuhan memberikan satu hari lagi untuk hidup, itu artinya ada satu kesempatan lagi. Maka selalu berpikirlah untuk akan hidup selama-lamanya dan bekerjalah sekeras dan secerdas mungkin. Tidak ada satu ramalan pun yang mustahil untuk terjadi. Dan ramalan itu adalah kalian yang membuatnya. Nah, lalu apa gunanya bertanya kepada orang-orang seperti saya dan membaca kartu? Maka seperti saat kita melihat sebuah Global Positioning System atau GPS di dalam handphone, untuk menuju ke satu titik, kita pasti akan diberikan banyak alternatif jalur untuk dilalui. Nah, dengan kartu ini, kita akan bisa mengetahui jalur yang tercepat, terefektif,
termudah, dan juga mungkin saja terbaik kepada kita untuk bisa membawa kita menuju ke tujuan yang kita inginkan. Apakah kita ingin berumur panjang, kaya raya, mendapatkan orang yang kita sayangi, atau sesederhana kita ingin bahagia saja dalam kehidupan ini dan membahagiakan orang yang menyayangi kita. Apapun itu, tidak ada yang tidak mungkin, asalkan kita percaya kita pasti akan bisa. Maka sebagai manusia, kita hanya diminta untuk berusaha, dan Tuhanlah yang akan menentukan usaha kita itu tadi. Usahanya akan apa, pilihannya akan apa, terserah kepada kita. Karena seperti tadi saya bilang, tidak ada cara untuk meramalkan masa depan selain dengan menciptakan masa depan itu tadi, dan usaha untuk mendapatkan jalan yang terbaik adalah dengan membaca kartu atau menghitung jalur yang terbaik menuju apapun yang kita akan tuju nanti. Maka jika kalian ingin berumur panjang, percayalah pada satu umur yang kalian inginkan, dan kalian riset, carilah cara untuk bisa hidup seperti itu, dan hindari apapun yang akan membuat kalian menjadi lebih pendek umurnya daripada sebelumnya. Dan semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa membawa kalian berumur lebih panjang, mendapatkan kesehatan dalam umur panjangnya, dan berguna untuk orang-orang di sekitar kalian. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.